Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan pohon kelapa. Baguslah. Iya, bagus ya. Bersyukur. Iya, salah. Kita ambil buahnya, nikmatilah isinya. Wah, sedap rasanya. Seperti kita menikmati nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat berkantongan salam, marilah kita bersalawat kepada baginda alam, ialah suri tauladan bagi umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tengah-tengah perjalanannya dia habis dilempari, dicaci, dan dimaki sama orang yang tak punya hati, yaitu kaum kafir Quraisy. Alhamdulillahirabbil alamin, saya diberikan kesempatan kepada ketua perwiritan dan saya sangat menghormati ibu-ibu ketua wirid, sekretaris dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya berkumpulnya kita di tempat pengajian ini, kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan duit yang banyak, amin. Diberikan baju hari raya, amin. Oke, ibu-ibu yang saya cintai, adakah yang mengenal saya pada kesempatan kali ini? Iya, kalau begitu saya akan memperkenalkan diri, karena katanya jika tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Jika engkau mencintai saya maka kenalilah saya. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Pahlevi Nasution. Reza Pahlevi. Iya, Reza Pahlevi Nasution. Dalam artian bahasa Arab, Reza artinya cerdas, Pahlevi artinya pangeran cerdas. Amin. Insyaallah doakan ibu-ibu saya akan jadi pemimpin masa depan. Amin. Udah Pak. Baru tinggal saya di Kabupaten Labuan Batu Utara, di Kelurahan Gunting Saga, lingkungan 1 PU, Kecamatan Kuala Hulu, Kecamatan Kuala Selatan. Disitulah tempat saya tinggal. Saya lahir di Stabat, di Langkat. Baru apa lagi Pak? Lahir tahun berapa? Oh, saya lahir 1997 5 April ya. 5 April ya Bu, udah lewat ulang tahun saya. Berarti kalau untuk rumah tangga udah matang lah itu. Iya, kebetulan inilah waktunya sebenarnya kan, cuman Allah masih menutupi jodoh saya. Kemudian Masih ada gadisnya. Ada lagi di sini ya. alhamdulillah. Jangan lagi gosipi langsung. Dari belakang dia Oh Ya iya. nggak juga boleh gitu lah. Status apa? Status Ya, status saya masih lajang. Belum pernah nikah. Belum pernah menikah. Oh. Bukan Nggak karena boleh jodoh-jodohkan. bukan karena saya tidak laku, bukan karena saya jelek, tetapi Allah telah mengatur waktu yang sesungguhnya. Iya. Sabar aja, insya Allah. Nah, nanti ada sabar. pertanyaan. Walaupun dapat ujian saya ini ngeri Bu. Apa tuh? Kalau yang masih muda-muda nih kan, ujiannya itu berdatangan untuk para perempuan tuh. Tinggal milih. Maksud perempuan plusnya perempuan yang agak lain lah, tanda kutip yang agak ngeri lah ya kan. Oh, Itu yang Facebook. Hah? Facebook. di media sosial langsung. Jadi itulah yang saya berusaha untuk menghindarkannya. iya. Kemudian saya dekat dengan Pak Ustadz ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bertambahlah keimanan saya. Lagian ada jalan yang terbaik nanti. Ada dikasih jalan sama Pak terbaik. Ustadz. Iya. Cita-cita ada. Cita-cita saya, oh ya, cita-cita saya ingin jadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga ya, itu kan udah nanti masing-masing ya kan. Iya. Nah, ini pemimpin dunia asik. Amin, mudah-mudahan. Amin. Iya, Nah, maksudnya kan saya melihat negara kita ini sudah hancur balur. Balur. Ya kan Bu, kalau ibu kalau saya mengamati ya Bu,
banyak yang hancur, banyak yang rusak, banyak yang korupsi, maling-maling, penuh dengan tipu-tipu, dunia tipu-tipu, tikus berkelimpahan di mana-mana. Keadilan bisa dibayar dengan uang. Nah, kan Kalau hukum bisa, jangan bayar dengan uang kan? kayak Pak Deddy Mulyadi. Pak kayak insya Allah ya Bu ya. Kebetulan tuh Pak Deddy Mulyadi kalau saya pelajari tuh keturunan apa? Prabu Siliwangi. Bukan keturun tapi dia dapat titisan dari Ya titisan dari Prabu Siliwangi. Kalau arahnya ke situ berarti dia saudara saya juga. Oh, mudah-mudahan kamu bisa memiliki darah seperti dia. Oke. Baik. Amin. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Karena saya pun karena udah zaman yang pula kan Iya, zaman udah tua. Zaman udah tua, banyak yang kemaksiatan. Bapak lupa anak, jinah merajalela, Iya, betul. maling-maling, tipu menipu, kan begitu kan Ibu. Kebetulan di kesempatan kita pada kali ini, inilah masanya tugas kami menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman ya. Ya betul juga ya. Dimana kita diberikan iman yang kuat. Dan kesempatan pada kali ini Bu, kami akan membawa tema tentang Muharram. Muharram. Besok Bulan depan kan bulan Muharram. Iya, Muharram ini. Iya, bulan Jumat besok. malam Jumat. Pada malam Jumat itu adalah malam 1 Syuro. Itu malam Jumat Kliwon. Ya. Pas pula itu hari gimana ya? Bergantinya tahun Islam Hijriah. Islam ya. 1947 Hijriah. Kalau di media sosial itu kalau ada yang tulang wangi itu dalam Jawa sana ya, pelajaran Jawa sana, kalau ada yang tulang wangi kayak gitu kayak Deddy Mulyadi itu harus hati-hati. Apalah hati-hatinya itu kan mungkin dia merasakan bahwa itu ada perubahan. Atau bisa jadi yang saya pelajari kalau yang saya pelajari ya Bu, itu raja-raja terdahulu, raja-raja dahulu yang seperti Kesunan Kalijaga atau seperti Majapahit. Itu yang nggak ada kuburannya, yang tidak diketahui itu sukmo, artinya sukmo itu akan berpindah alam dia. Nanti di akhir zaman dia akan, ini kan akhir zaman ya, akan kembali lagi. Cuman mungkin bisa jadi reinkarnasi, berubah, berganti masuk ke dalam jasad manusia yang dipilih-pilih. Itu yang memilih itu siapa? Allah Ta'ala yang memilih. Begitulah. Ibu mungkin bisa mempelajari hal itu ya, Pak? Belum. Soalnya Ibu agak ceketan mendengar berita itu. Cuman kalau Pak Ustadz lagi menunjukkan tausiahnya, saya betul-betul banyak yang saya tanyakan. Jadi ya sedikit banyaknya saya pengen ngerti apa sih arti kita ini, itu apa sih tujuan hidup kita ini. Ya alhamdulillah, terima kasih atas apanya. Ini dan kebetulan Pak Ustadz udah mengenal Pak Ustadz ya Pak ya? Kemudian karena kebetulan Pak Ustadz ini akan membawa Muharram berjudul bertema Muharram, maka ibu-ibu nanti apakah ada yang mau ditanyakan tentang tema hal tersebut atau di luar tema tersebut boleh, karena di sini namanya tempat rumah Haji Emzen. Namanya Pak Zen ya Pak. Jadi boleh dipertanyakan nanti Bu. Seperti Mama Dede ya kan. Mama Dede kan sudah pensiun ya. Sekarang namanya Papa Zen. Oke, kepada Papa Zen saya persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi di rumah ahli bait. Salawat dan kepada Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Ustaz Reja telah membuka acara ini dengan harapan perkenalan dari Ustaz Reja bisa menambah silaturahmi. Ustaz Reja ini sudah memang ikut bersama saya. Memang selama ini beliau sibuk di pengajiannya di Tanjung Medan. Kemudian di awal-awal pertengahan bulan Mei sama Juni beliau ikut dengan saya. Beliau ini memang masih pemula karena usianya masih muda. Beliau ini S1 dakwah UIN Sumedan. Jadi penyuluh termuda beliau inilah. Angkatan 2023 beliau lulus dan ditempatkan di kantor KUA Kampung Rakyat. Jadi
kami Kampung Rakyat itu penyuluh agama Islam P3K itu ada 4 orang. Saya, Ustaz Reja, Ustaz Yusrin, dan Ustaz Surung Siregar. Nah, kemarin itu Ustaz Surung dan Yusrin saya bawa ke Perladian Kebun. Nah, hari ini di Desa Bangun Rejo dan Wonorejo. Nah, Ustaz Reja hadir sama saya bersilaturahmi. Kalaupun yang disampaikan Ustaz Reja tadi banyak seloronya, kira-kira kita sama-sama maklum. Nah, beliau memang suka bercanda dan kadang-kadang bercanda, kadang-kadang nggak paham kita. Dan kita maklumi saja, karena dia bawaannya aktif di sosmed, ya kan. Nah, makanya saya tak pernah pakai gini, beliau pakai gini dia. Mungkin karena ya beliau lebih fokus di media elektroniknya. Baiklah ibu jemaah yang dirahmati Allah, judul kaji kita pada sore ini adalah menyambut tahun baru Islam ya Bu. 1 Muharram 1447. Kenapa kita harus menyambut meriahkan? Maksud menyambut meriahkan ini bisa kita buat acara akbar, bisa kita menambah amal ibadah, kegiatan zikir, kegiatan baca Quran, kegiatan silaturahmi dan sebagainya. Karena Muharram adalah bulan yang memiliki makna penting. Pertama, dia awal bulan tahun Islam. Jadi kalau tahun miladiah Januari, kalau tahun Hijriyah namanya Muharram. Kenapa tanggal 1 Januari orang banyak memperingatinya? Kenapa 1 Muharram tidak diperingati? Kan itu menjadi pertanyaan. Padahal kita sebagai umat Islam seharusnya Muharram inilah yang kita besar-besarkan kegiatannya supaya generasi kita mengenal mana tahun barunya. Orang senang dengan tahun baru barangkali yang pertama pada tahun itu cita-citanya tercapai. Angan-angannya dipasangnya, nanti tahun ini saya ini, tahun ini saya ini. Yang kedua, dengan bertambahnya tahun, bertambah ilmu, bertambah amal. Tapi juga dengan tahun baru, semangat baru. Itulah dia. Namun berkenaan dengan Muharram ini, dalam ajaran agama kita banyak peristiwa penting. Ini saya sampaikan sebagai wawasan aja ya Bu. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan, dan istrinya Hawa pada bulan Muharram juga. Dan pada Muharram juga lah Nabi Adam mendapat ampunan dari Allah karena beliau dengan istrinya makan buah khuldi. Lama orang tuh istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doanya setiap hari. Dalam sebuah riwayat 40 tahun baru diampuni Allah. Pada bulan Muharram itulah diampuni dosa Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Makanya Muharram ini penting bagi kita. Kalau Allah berikan ampunan, berikan kemuliaan kepada nabi-nabi dan orang-orang sebelum kita, maka kita pun harus memuliakan bulan Muharram. Salah satu memuliakannya nanti Bu, di hari Asyura ya Bu, menyantuni anak yatim. Itulah pentingnya. Yang ketiga, Nabi Nuh diselamatkan dari bencana banjir di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut nyawanya di bulan Muharram. Dulu Nabi Ibrahim dalam sejarahnya membasmi, membantai, menghancurkan berhala kaum kafir, Namrud. Lalu Nabi Ibrahim dihukum, dibakar, tapi Nabi Ibrahim selamat, tidak terbakar api. Jangankan tubuhnya, bajunya pun tak terbakar. Siapa yang menolong? Allah. Kalau Allah sudah menolong, tak ada yang bisa menghancurkannya. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nabi Yusuf ini Bu masuk penjara bukan karena bersalah. Makanya sekarang banyak orang masuk penjara bukan karena fitnah. Itu bukan sekarang. Nabi Yusuf dulu difitnah dia, mau memperkosa majikannya. Padahal majikannya yang mau sama dia. Dia bakal balikkan. Di Al-Quran surat Yusuf ada ceritanya itu. Istri raja itu hanya mengajak Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau, lari dia. Lari dia ke pintu, tiba-tiba datang raja itu. Pembesar lah, bukan raja, pembesar Mesir itu. Terpergok, malu istrinya. Lalu dituduhnya lah Yusuf mau menjinahi dia. Jadi hukumannya dimasukkan penjara. Bulan Muharram juga lah Nabi Yusuf dibebaskan. Kemudian Nabi Yakub. Di bulan Muharram Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah terpuruk. Yaitu ketika dia tidak bisa melihat, maka di bulan Muharram itu kembali dia bisa melihat. Dalam kisahnya Bu, itulah mukjizat Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dulu hilang, dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dibilang dimakan serigala, Nabi Ayub nangis terus. Nabi Yakub, bukan Nabi Ayub, Nabi Yakub nangis terus
sampai buta matanya. Sedih dia karena anak kesayangannya Yusuf telah dicelakai saudara-saudaranya. Lalu setelah itu dijuallah Nabi Yusuf ini jadi budak. Nah, itulah dia ke raja tadi, ke pembesar tadi. Kemudian dia masuk penjara. Kemudian di penjara dia bisa menakwilkan mimpi. Maka bermimpilah, singkat cerita raja. Lalu siapa yang bisa menafsirkan mimpi ini? Ternyata Nabi Yusuf. Maka diangkatlah Nabi Yusuf jadi kepercayaan di istana. Nah, lalu karena itulah dia diberi jabatan. Setelah diberi jabatan, maka dia bisa membantu orang-orang yang kelaparan pada saat itu, peceklik, gandum tak ada. Kalau di kita beras, sawah, gagal panen, gitulah kira-kira. Tapi Nabi Yusuf dengan kerajaan di Mesir mempunyai persediaan bahan makanan. Turunlah saudara-saudara yang tadi yang memasukkannya ke sumur itu meminta makanan kepada Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kenal ini saudara-saudaranya. Lalu dia berikan makanan itu. Nanti kalau sudah habis makanan gandum ini, datang lagi kamu kemari, tapi bawa adik kamu yang namanya Bunyamin. Orang itu kok tahu dia ada Bunyamin. Nah, pulang orang tuh, habis katakanlah sebulan, mau datang lagi ke tempat Yusuf. Disitulah Yusuf memperkenalkan diri bahwa dia adalah saudara-saudara mereka yang dulu pernah dimasukkan ke sumur. Minta-minta maaf orang tubuh karena udah pembesar dia. Sekarang bawalah bajuku ini, berikan kepada ayah. Sedih ceritanya nih. Kalau kita baca itu dia surat Yusuf, sedih ceritanya ini. Dulu orang yang mengkhianatinya kembali datang kepadanya, dibantunya pula, bukan balas dendam dia, malah ditolongnya. Ditanyanya kabar ayahnya, ya kan? Tentu dia rindu sama ayahnya. Berapa tahun pula, berpuluh tahun lah, mulai kecil sampai jadi pembesar. Ayahnya rindu sama dia, Yakub, dia pun rindu sama ayahnya. Yusuf dan Yakub sama-sama Nabi. Diberikanlah bajunya, berikan sama ayah saya. Begitu 1 kilometer tercium bau Yusuf. Ayahnya sudah Yusuf tapi tak bisa melihat. Yusuf, saya dengar Yusuf mau datang, rupanya bajunya yang datang. Diberikan abang-abangnya ini, diciumnya lah. Pada bulan Muharram kejadian itu, melihatlah Nabi Yakub. Kemudian Nabi Ayub diberikan kesembuhan dari penyakit kulit. Penyakit kulit selama 18 tahun dalam riwayat. Selama 18 tahun dia sakit. Tidak minta sehat kepada Allah. Datang istrinya, anak-anaknya meninggal. Istrinya ada yang pergi, ada yang tinggal bersamanya. Apa kata istrinya? Mintalah kesehatan kepada Allah. Kau kan Nabi. Apa kata Nabi Ayub, Bu? Aku diberikan kemewahan 20 tahun. Dia dulu sebelumnya mewah, Bu. Raja, kaya, anak-anak banyak, ternak banyak. 20 tahun dia jaya. Baru 18 tahun aku sakit, katanya. Jadi Nabi Ayub lah, Bu, selama 18 tahun itu tidak pernah minta sehat kepada Allah. Karena dia merasa belum terbalas nikmat yang sudah Allah berikan 20 tahun. Pada bulan Muharram itulah sembuh penyakitnya. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun pada 10 Muharram. Makanya nanti 10 Muharram, Bu, ada puasa Asyura. Pahalanya besar, Bu, ya. Ini cerita riwayatnya begini. Datang Rasul ke Madinah, ditemuinya orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram berpuasa. Nabi Muhammad belum dianjurkan, disunnahkan berpuasa 10 Muharram. Ditanyanya, kenapa kamu berpuasa? Orang Yahudi ini. Kata orang Yahudi, Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Apa kata Nabi? Kami umat Islam lebih berhak berpuasa. Maka berpuasalah 10 Muharram itu kita, Nabi Muhammad dan sahabatnya. Lalu dia berjanji tahun depan kita berpuasa tanggal 9, 10 supaya tidak sama dengan Yahudi. Makanya nanti puasanya, Bu, 9 Muharram sama 10 Muharram. 9 Muharram Tasu'ah namanya, 10 Muharram Asyura. Dianjurkan kita berpuasa, ya, Bu, bulan Muharram ini. Dan sekaligus 10 Muharram itu nanti kita menyantuni anak yatim. Bulannya anak yatim. Dalam riwayat itu siapa yang menyapu kepala anak yatim, maka kebaikan sebanyak, pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu. Apa maknanya? Banyak. Jangan dihitung nanti rambutnya berapa. Ada yang sikit rambutnya nggak mau dia menyapunya. Bukan rambut yang dihitung, tapi artinya banyak pahalanya. Jadi menyapu kepala anak yatim itu artinya memberikan perhatian, memberikan bantuan, ya. Menyapu artinya memberikan perhatian, ya, baik itu uang, pakaian, makanan. Itulah dia, menyantuni namanya. Jangan disapu saya tadi beri. pahala, tapi tidak sebesar pahala orang yang memberikan bantuan. Dan yang terakhir, Nabi Yunus juga dikeluarkan dari perut ikan pada bulan Muharram.
serta hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Adalah barangkali sebagai pengantar diskusi bahwa bulan Muharram ini ada sejarah yang dimuliakan Allah. Allah menyelamatkan, Allah mengampuni dosa-dosa para nabi dan diselamatkan dari bara bahaya. Mulai dari Nabi Adam tadi sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Panjang kali penuntut ceramah. Nah, ibu-ibu belum baca Yasin. Nah, ini sekedar pengantar saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan baik kepada saya, baik berkenaan dengan Muharram, tentang sholat, tentang ibadah-ibadah lainnya, ataupun pertanyaan kepada Ustadz Reza. Nah, demikian saja. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan wawasan kepada kami semua. Semoga ilmu yang itu diberikan bermanfaat bagi kami untuk dunia dan akhirat. Amin. Luas sekali perjelasannya, maknanya dalam sekali. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya mengenai hal ini. Oh, silahkan Ibu. Siapa nama Ibu? Bu Sarmi. Sarmini. Oke, kepada Ibu Sarmini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini tentang anak yatim ya Ustaz? Iya, Ibu ya. Ini kalau amalan apa yang kita baca saat kita menyapu anak yatim Ustaz? Amalan apa yang kita baca saat menyapu anak yatim? Memang tidak ada tuntunan yang baku ya Bu tentang menyapu kepala anak yatim. Apakah ada zikirnya, apakah ada bacaannya, tapi paling tidak bersolawat ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil menyapu. Karena anak yatim ini orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun yatim. Ana wa kafilal yatima kahata ini. Seperti dua jari ini kata Nabi. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari, dekat di surga, fil jannah. Maka kita bersolawat mengingatkan kepada begitu cintanya Nabi Muhammad kepada anak yatim. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh sholawat badar, boleh sholawat apa saja. Sholawat Jibril, sholawat badar. Biasanya orang sholawat badar sallallahu alaihi sholawat Jibril ya. Salatullah. Pasti di kita kan? Iya. Sampai iya kasih amplop. Berarti nanti pas dalam Pak Ustadz itu menyantun ayatin kita nanti. Iya, berselawat. Nah, itulah zikirnya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Iya. Selagi ada Pak Ustadz sekali-sekalinya. Sekali Ustaz Reza dulu jawabnya. Sekali-sekalinya. Saya masih ada satu lagi Ustaz. Boleh, Boleh, boleh. Ustaz, saya aja Ustaz. Yang lain. Agak apa nanti ibu ini masih berpikir-pikir apa ya Iya. bertanya. Baru yang kedua Ustaz, ini. Saat kita ingin menyantuni anak yatim, tapi itu anak yatim itu nggak kita panggil ke rumah Ustaz. Baru kita antarkan ke rumahnya aja. Itu bagaimana Ustaz? Itu paling bagus ya Bu. Nah, sebenarnya itu yang paling bagus. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kita antar langsung ke rumahnya, dari sisi ikhlasnya barangkali lebih ikhlas itu, karena tidak ada orang melihat. Iya. Kita undang dia kemari, ada juga sisi baiknya. Berjumpalah para anak yatim piatu. Saling mengenal. Ini nanti kalau besar anak-anak ini tahu dia, oh dulu kami pernah disantuni. Jadi rasa persaudaraan mereka ada. Jadi dua-duanya bagus ya Bu. Dua-duanya bagus. Datang pun ke rumah bagus, dihadirkan di wirid Yasin pun bagus. Diundang Nggak ke mesti rumah. kita megang kepalanya kan Ustaz. Wah, iya memang Kan kita disunahkan. kalau dari rumah kan kita mestinya kan bukan kita yang ngantar. Oh iya, nggak mesti sama kepalanya ya. Cuma kalau langsung kita pegang kepalanya, anak ini merasa diayomi. Dia kan nggak ada ayahnya ini. Merasa ada yang pelindungnya. Itulah ibu yang telah menyantuni tadi. Itulah kelebihannya kok langsung. Tapi seandainya nggak sempat, ya pahalanya tetap dapat ya Bu. Nah, Terima kasih banyak Ustaz. sama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Ibu cantik. Apakah Ibu ada yang mau ditanya kan? Ada yang bertanya lagi Bu. Oke, saya akan mengkasih sedikit penjelasan tentang hikmah menyantuni anak yatim. Oh iya. Hikmahnya tuh pertama mendapatkan pahala berlipat ganda. Wow, kita bisa masuk surga ya Ibu. Bisa dihapuskan dosa. Wah, dihapuskan dosa kita yang telah lalu ya. Wow. Siapa tahu kita pernah mencuri atau pernah menokong, menipu, ya kan? Di surga nanti nggak mungkin kita punya satu dosa di surga, masuk surga. Pasti akan dibersihkan dulu dari neraka kan? Inilah hikmahnya itu menyantuni anak yatim. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan hikmah rahmat Allah Ta'ala. Amin. Yang ketiga, mendapatkan kedudukan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Itu yang dijelaskan Pak Ustadz kan? Begini katanya kan? Yang keempat, terhindar dari siksa akhirat. Wow, di akhirat kita berapa hari menunggu Bu? Di sana, di sidang nanti. Di akhirat kita sekitar 50 ya, 50.000 tahun kita. Matahari atas kepala kita Ibu. Itu kita nanti mendapat pertolongan lah. Yang kelima, yang keempat tadi terhindar dari siksa di akhirat ya. Yang kelima, mendapatkan keberkahan rezeki.
rezeki kita akan bertambah ibu-ibu. Kalau ingin cepat kaya, nah itulah hikmahnya. Satu nilai yatim. Yang keenam, mendidik jiwa menjadi lembut dan kasih sayang. Ada orang hatinya keras seperti batu, ya kan? Nah, suruh dia untuk, atau orang pemarah, ya kan? Temperamen, suruh dia untuk menyantuni anak yatim. Maka hikmahnya itu akan dicantolkan, nanti akan lemah lembut dia orangnya. Insyaallah, amin. Yang ke-9, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Terus mendapatkan pahala jariah. Terus lagi menjadi jembatan kebaikan. Nah, menyantuni anak yatim, menghubungkan orang yang mampu dengan mereka, membutuhkan, menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Itulah hikmah dalam kalau kita menyantuni anak yatim. Sepertinya ibu-ibu masih ada yang kebingungan. Apakah yang ibu-ibu bingungkan? Ada yang ibu bingung kan? Silakan minum ibu. Oh iya, lupa. Memang kalau dengar ceramah ini agak mengantuk memang. Nah, silakan ibu minum dulu. Nah, ini kita harus minum yang manis-manisan bu, supaya kita ini kleng gitu. Manis-manis ya kan. Apalagi ustadz kita ini manis. Oh, silakan ibu. Apa hukumnya orang yang selalu menabur bunga di atas kubur? Kalau kita itu jarang kan itu pasti menabur bunga terus kemudian menyiram air, itu apa maksudnya, gimana juga, apa biar ya nggak tahu. Oke, kalau gitu saya persilakan Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Awalnya dulu kalau kita cerita hukum, Nabi pernah meletakkan pelepah kurma yang dibelahnya yang masih basah di atas kuburan, ya. Ketika ditanya, zikirnya ini bisa meringankan siksa kubur. Karena kebetulan 2 kubur yang ditemui Nabi itu sedang disiksa. Tanya sahabat, kenapa disiksa? Yang satu ini kalau buang hajat tidak pernah istinja. Nah, bernajislah pakaiannya. Nah, makanya kita wajib hukumnya beristinja, membersihkan dari najis. Nah, buang air kecil atau buang air besar. Jadi disiksalah dia, tidak pernah diistinja. Nah, cakap buang air kecil dia, dibiarkannya. Artinya pakaiannya kan bernajis. Itulah terus berarti kalau sholatnya dia tak sah itu, karena pakaiannya bernajis. Sudah bisa dipastikan ini sholatnya pun tak jelas, makanya disiksa. Yang kedua, namimah. Nah, namimah itu mengadu domba, melaga-laga. Nah, itu pun disiksa. Jadi siksaan katanya sebelum sampai ke akhirat termasuk yang 2 ini, Bu. Selain durhaka kepada ibu bapak, orang yang tidak beristinja, orang yang mengadu domba. Diletakkan Nabi ini, Bu, pelepah kurma. Apa maksud pelepah kurma itu? Tumbuh-tumbuhan. Selama belum kering itu berzikir dia. Lalu sekarang orang ziarah kubur adalah jual bunga, kan Bu? Bawa air. Nah, itu tidak dari agama, itu dari tradisi atau anjuran orang-orang tua kita dulu. Tapi ada gunanya, manfaatnya, dan itu tidak dilarang selama bermanfaat. Barangkali ini Bu ya, bunga-bunga itu supaya mengundang kewangi-wangian. Orang yang datang ke ziarah itu senang, wangi. Nah, yang kedua, air untuk apa? Kalau dia tanah sering disiram maka tumbuhlah rumput. Rumput itu berzikir. Zikirnya itulah yang diharapkan meringankan kalau disiksa. Tapi kalau nggak disiksa dia, nggak ada masalah. Nah, itulah barangkali Bu, kalau saya melihat pengambilan hukumnya awalnya dari praktik Rasulullah. Tapi Rasul dulu bukan bunga, bukan air, tapi dia pelepah kurma. Jadi sawit ini, daun sawit itu sebelum kering dia berzikir rupanya. Ini rumput-rumput berzikir semuanya. Zikirnya itu di atas kubur bermanfaat kepada ahli kubur. Makanya di beberapa tempat kota-kota di atas kubur itu tumbuh rumput, nggak diracun. Ada rumput kuburan kan cantik dia. Mungkin, itulah pemahamannya. Tapi kalau tak beramal pun orang di dalam kubur itu tak bermanfaat. Cuma menambah sedikit manfaat. Bagi orang muslim. Itulah mungkin saya bisa jawab ya Bu. Terus ada lagi Pak, Ya. itu kok di atas kubur itu dikasih batu putih gitu. Iya. Itu apa gunanya gitu? Sebagai apa saja Bu, supaya kita senang ke sana, kan cantik daripada tanah nampak. Iya. Kalau dia cantik kuburannya kan senang kita ke sana. Iya. Nggak angker dia kan Bu. Orang kubur itu ya kan tanah. Gitu. Senang kita melihatnya. Jadi itu manfaatnya kepada orang yang ziarah. Kenapa Ibu kasih batu keramik ya? Supaya nanti kita datang senang. Nah, kepada ahli kubur itu tak ada sama sekali manfaatnya itu. Nah, kita yang mau ziarah itu. Tapi kalau misalnya kami datang ke situ, terus ya baca yang saya bisa baca gitu ya. Iya, baca ya. Apakah dia itu masih bisa mendengar kita baca? Masih Bu, lebih cerdas pendengar orang itu, lebih kuat. Tapi katanya dia udah nggak ada di situ. Iya, dia tidak ruhnya di alam barzah. Itu kan jasadnya di situ. Iya. Ruh itu ada tempatnya nanti. Dia Bu, kita di sini, katakanlah meninggal di Mekah, kita nampaknya kita sampai bacaan kita itu. Alam arwah itu, alam ruh itu, alam barzah itu, dia tidak mengenal waktu dan tempat. Nggak ada dinding sama dia.
Kalau kita kan menengok ini nggak nampak lagi di sana. Ada rumah, ada pohon. Dia nggak bebas. Dari timur ke barat nampaknya. Ruh kita ini dah. Iya. Kenapa terbatas kita sekarang? Karena masuknya ke jasad. Nah, mata kita ini paling 1 kilometer melihat. Tapi setelah keluar dari jasad kita, ruh ini bebas, maka pandangannya pun luas. Nah, jangan nanti ibu harap di situ dia. Itu jasadnya, tulang-tulangnya situ. Dia di alam barjah namanya. Cuma ketika kita datang ke situ, tahu dia. Ketika ibu ucapkan salam, mereka jawab. Dijawab, makanya diajarkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu. Kalau nggak mungkin diajarkan Nabi salam itu. Mereka mendengar, dijawab mereka, kita tidak dengar. Kalau sempat kita dengar, larilah kita. Kita lewat situ, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Apa nggak lari itu? Kita tidak dengar. Orang yang disiksa di kubur itu ayam dengar. Hewan dengar. Cuma kita sama jin yang tak dengar. Maka kalau ada orang yang nampaknya katakanlah ada dulu orang melihat apakah benar itu hadis Nabi. Ada penjahat, ya kan? Ada yang zolim meninggal. Ditaruhkanlah di situ hewan. Pasti hewan itu bereaksi nanti. Kenapa didengarnya menjerit di dalam kubur itu? Cuma kita nggak berani kita mencoba, nanti fitnah. Keluarganya nanti tempat situ ayam, jadi fitnah. Ayam itu dengar kalau disiksa. Terus yang terakhir Pak Ustaz. Iya. Apakah kita yang waktu di dunia kan tinggal serumah. Terus kalau kita udah pulang ke sana tuh apa masih bisa jumpa? Jumpa. Sampai selama dia tidak disiksa. Kita mukmin ini insya Allah Bu ya. Kita yang mukmin beriman ini yang sholatnya tidak tinggal, kewajibannya tidak tinggal. Insya Allah kita selamat. Meninggallah kita. Masuklah ke alam barzah namanya. Tetapi setelah diproses, ada prosesnya, ditanya. Kemudian kata Nabi dalam sebuah riwayat, orang mukmin itu disuruh tidur. Nam kama namatal arus. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Maksudnya apa? Nanti mau kiamat itu tak terasa lamanya. Kayak pengantin ibu dulu tidur sama bapak, padahal udah pagi kan Bu? Padahal udah lama tidurnya dari jam 9. Kok cepet kali pagi? Begitu. Nanti kiamat begitu. Di Yasin itu ada. Siapa yang membangunkan kita katanya? Artinya apa? Dia mendapatkan nikmatku kubur. Insya Allah bertemu. Ada yang mengatakan ulama bersilaturahmi orang-orang sudah meninggal. Umpamanya saya nanti duluan pulang, meninggal saya, bertemulah dengan orang-orang sudah meninggal. Lalu mereka bertanya sama saya, gimana kabar si Reja? Sehat dia? Ditanyalah tentang si Reja. Yang masih hidup ya? Iya, saya yang meninggal tadi ditanya teman-teman yang udah mati. Yang udah meninggal itu, kami kan berkawan ini. Ditanyanya kabarnya bagaimana, masih kerja kantor gua dia? Masih. Apa kegiatannya udah kawin dia? Belum. Begitulah nanti ruh-ruh itu, tapi ruh yang selamat ya Bu. Kalau yang ruh disiksa nggak bisa, betul Mas. Karena dia Lagi dihukum di penjara kalau di sini. Tapi itu sampai kapan itu dihukum? Allahu a'lam. Ada yang dibebaskan karena doa anaknya. Gitu. Anaknya berdoa dibebaskan dia. Banyak. Makanya Allah itu rahmatnya luar biasa. Awalnya disiksa bisa bebas karena doa anak. Itulah gunanya kita mendidik anak. Gitu ya Bu. Kalau anak duluan yang pergi Pak? Doa saudaranya. Doa ibunya. Iya banyak. Iya. Apa betul Pak kalau misalnya kami kan setiap hari Jumat ini ke makam. Iya. Terus Bagus. suatu saat nanti kan pasti saya meninggal. Iya. Apa betul penghuni kubur itu bisa mengenali saya? Bisa. Karena saya sering bertanya. Iya bisa insya Allah. Dianggapnya saya bukan asing lagi. Iya bisa begitu lah memang. Amin. Mudah-mudahan. Insya Allah. Pokoknya alam Ketawa dulu ini betul. Iya. Alam barzah itu lebih sempurna dari alam dunia. Kehidupan di alam barzah itu lebih sempurna dari dunia. Sama dengan kita di alam rahim dulu. Mana lebih enak di alam dunia daripada di alam rahim? Alam dunia lah kan Bu. Setelah lahir, rahim kan kecil, makan dari pusat ibunya. Begitu lahir, luas. Masuk lagi alam barzah, lebih luas lagi. Masuk lagi akhirat, lebih luas lagi. Masuk lagi surga, lebih luas lagi. Jadi tetap meningkat dia. Tapi kelihatannya kayaknya ngeri-ngeri gitu. Yang ditanam itu jasad. Iya. Kalau ruhnya lebih luas nanti rasanya. Yang penting kan arwahnya ya Bu. Kita doakan nanti kan arwah. Ruh. Bukan jasadnya. Ila ruhi anu bin anu. Bukan ila jasad anu bin anu. Jadi yang waktu di akhir nanti yang dibangkitkan lagi itu ruh apa jasad? Kan pernah Ruh dan jasadnya. Betul sih. Iya. Yang tidak berpakaian sama sekali gitu. Iya. Wah, ngeri ya. Makasih ya Pak. Iya, Bu, iya. penjelasannya. Alhamdulillah bisa menambah wawasan kita nih, Bu. Tapi kalau mimpi itu apa memang dia itu apa namanya jin apa memang kenyataan dia gitu ya Pak? Mimpi. Mimpi ya, saya pernah bermimpi ketemu sama si anak yang paling saya sayangi. Datang dia dalam mimpi itu dia apa jin gitu? Sekali mimpinya. Sekali mimpinya, Bu. Mimpinya sekali. Iya. Bangun jam 3. Selama dia pergi meninggal. Iya.
Baru sekali saya dijumpai itu menjelang mau ke 100 hari. Dia datang tapi nggak ngomong apa-apa, cuma sepintas gitu jumpai aja. Apa itu dia betul, apa itu cuma Jadi mimpi ini Bu, menurut riwayat Rasul ada yang mimpi yang benar, ada yang mimpi dari jin, ya ada mimpi dari keinginan kita. Mungkin karena ibu rindu sama dia, berjumpa dia. Iya, keinginan atau mungkin memikirkan. Tapi kita saat ini tidak bisa menafsirkan mimpi. Cuma mereka-reka aja lah yang bisa menafsirkan mimpi, cuma Nabi Yusuf dan para nabi-nabi yang Allah tunjuk. Nah, jadi kita apa tafsirnya saya tak tahu. Nah, cuma dalam beberapa hikmahnya mungkin dia ingin ya minta doa, minta kirim. Begitulah kata sebagian ustaz. Minta kirim pahala kenduri dan sebagainya. Ya. Jadi ibu pernah ada mimpi nggak? Mimpi orang-orang yang terdahulu? Mimpi yang udah meninggal. Iya, udah meninggal. Pernah nggak mimpi? Pernah. Wah, itulah dia. Saya juga pernah mimpi sahabat saya dulu meninggal, ya ada. Kirain mau nikah sama saya. Saya mau diajaknya. Ayo, Bang, ayo Reza, kita mana? Enak gimana nih? Syukur tak jadi saya ikut. Kalau ikut katanya meninggal itu ya? Itu tuh acara. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Hah? Oh ya, doanya langsung. Oke, doanya. Kepada Pak Ustaz, saya minta doa Ustaz. Saya silakan. Kagak jadi aja doa. Enggak apa-apa lah, Bapak kan belum nikah, belum. Biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li auladina wa li azwajina wa li zurriyyatina wa liman ahabba wa sana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma wa tabaruqana min ba'di tabaruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata wal barakata wasyihata wassalamata alaina khususan ya Allah ila ahli hadzal bait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Allah. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di bantal. Kalau ada kata-kata yang salah mohonlah maafkan. Terima kasih. Ibu-ibu boleh mengajak teman-teman atau jiran tetangganya mulai pengajian minggu depan, karena kalau misalkannya kami lagi nanti dipanggil, nanti kita akan mengadakan acara seperti ini lagi, tausiah. Karena tausiah ini penting bagi untuk kita semua untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan selanjutnya akan diadakan membahas tema hari kiamat, bisa Pak? Terserah. Terserah. Ya, karena kita ini sudah di ujung pula kan. Jadi mulai kawin udah kiamat. Gimana? Ada perang dunia ketiga pula itu. Gimana ini? Itu. Oke, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, semoga ibu-ibu mengenal saya dan mencintai saya dengan setulus hati. Saya Reza Pahlevi Nasution mengundurkan diri dari acara ini. Salam hormat saya kepada ibu-ibu. Mohon saya pamit dulu. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mati dulu.